Shalom Bapak Ibu Saudara semua dan anak-anakku yang terkasih. Tak terasa kita sudah 3 bulan melaksanakan ibadah rumah tangga. Dan semoga ibadah rumah tangga ini segera berakhir dan kita juga bersiap menyongsong ibadah dengan ketentuan new normal. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini pun kita diundang oleh Tuhan untuk menyambut Kristus dengan keramah tamahan terhadap sesama. Saudara, saya memiliki pertanyaan. Pernahkah kita melakukan penyambutan terhadap seseorang? Baik itu tamu, baik itu orang yang penting bagi kita, baik itu keluarga maupun sang kekasih hati. Saya yakin semuanya sudah pernah. Dalam melakukan penyambutan ini, paling tidak orang yang kita sambut akan kita perlakukan dengan baik. Mereka akan dipersilahkan masuk ke rumah, duduk di tempat yang sudah kita siapkan. Kita berikan pula minuman, snack-snack ringan, bahkan juga kita siapkan makan besar. Bahkan ketika waktu sudah larut malam, kita juga mempersilahkan mereka untuk menginap di rumah kita. Mungkin tidak ada dari kita sekalian yang memperlakukan tamu tidak baik, kecuali memang tamu itu adalah tamu yang tidak diharapkan, seperti pencuri misalnya. Ya, demikian juga dengan bacaan kita hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai yang ke-42. Secara khusus di ayat yang ke-40 dikatakan bahwa barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalimat ini ditujukan Yesus kepada murid-muridnya untuk menyemangati mereka dalam melaksanakan tugas pengutusan. Mereka tidak perlu khawatir, karena dalam tradisi Yahudi saat itu, mereka mempunyai kebiasaan yang baik dalam memperlakukan setiap orang yang singgah di rumah mereka. Jadi paling tidak para murid-murid ini tidak akan mengalami penolakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita pun dipilih oleh Tuhan untuk menjadi utusannya. Dan saat ini kita diingatkan bahwa sama seperti Kristus mengutus dan memberikan kuasa terhadap para murid-muridnya, demikian pula kita dipanggil untuk mewartakan berita Injilnya. Dan sebagai utusannya, tak berarti kita steril dari tantangan dan kesusahan. Resiko menjadi utusan adalah minimal penolakan. Lebih dari itu ada penganiayaan. Kondisi kehidupan kita memang tidak selalu nyaman, saudara. Di mana-mana terjadi pengkotak-kotakan. Bahkan dikotomi mayoritas-minoritas juga kentara sekali. Bahkan perbedaan seringkali memicu terjadinya perpecahan, terjadinya ketidakadilan. Saudara yang terkasih, sebagai utusan, paling tidak kita akan bisa mengalami 2 hal. Ditolak dengan kebencian atau diterima dengan ramah. Bagi mereka yang menolak, maka sama saja mereka menolak Yesus sendiri. Dan bagi mereka yang mau menyambut, itu berarti mereka mau menyambut Yesus. Dan barang siapa yang mau menyambut Yesus, mereka menyambut Allah Bapa hadir di dalam kehidupannya. Saudara, menyambut di sini bukan hanya sekedar menerima. Karena bisa jadi seseorang menerima dengan tidak baik, dengan tidak ramah. Dalam bahasa Yunani, kata menyambut menggunakan kata dexomai, yang artinya menerima dengan ramah, menerima dengan hangat, dan menerima dengan tulus. Berbicara keramahan, dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah hospitality, di mana di dalamnya terkandung unsur kebaikan dalam rangka menyambut tamu atau orang asing. Jadi saudara,
Keramah tamahan ini ditujukan tidak hanya kepada orang yang dikenal, tetapi juga kepada mereka yang tidak dikenal. Nah, bagi barang siapa yang mau menyambut para utusan dengan keramahan, dalam bacaan kita menyebutkan bahwa orang tersebut akan menerima upah sesuai dengan keramahan yang ditujukan. Kalau ia ramah kepada nabi, maka ia akan menerima upah nabi. Kalau ia ramah pada orang benar, maka ia akan menerima upah orang benar. Kalau ia ramah pada orang yang diutus Allah, maka ia akan menerima upah sebagai orang yang diutus Allah. Upahnya berasal dari Allah. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat kondisi situasi saat ini, memang kita tidak bisa mempraktekkan keramah tamahan ini semata-mata hanya memberikan tumpangan kepada orang asing. Sebab ketika kita memberikan tumpangan kepada orang asing, kita harus benar-benar hati-hati. Ekstra hati-hati. Kenapa? Ada banyak kejahatan yang memakai modus bertamu. Misalnya saja tukang ledeng datang ke rumah menyampaikan bahwa dia berasal dari PDAM, ternyata yang ia lakukan adalah mencuri dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, sikap hati-hati pada saat ini memang sangat dibutuhkan. Namun jangan sampai mengalahkan keramah tamahan yang semestinya kita lakukan. Keramah tamahan pada masa kini tentu tidak terbatas pada memberikan tumpangan saja terhadap orang lain. Ada banyak sekali hal lain yang kita bisa lakukan terhadap orang lain. Misalnya saja memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Atau di tengah pandemi COVID-19 ini kita memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak. Menyediakan lapangan pekerjaan. Memberikan bantuan sembako. Memberikan bantuan pendidikan. Agar mereka pun bisa menikmati berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, minggu ini kita diajak untuk belajar, mengembangkan hidup dalam keramah tamahan di tengah hiruk pikuknya sikap permusuhan, sikap individualistik manusia demi menyambut Sang Kristus, sumber kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan saat hening bagi kita sekalian.